Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita meluangkan waktu untuk mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan lagu yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat Yesus Kristus, di saat ini, inilah kami semua yang rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga rindu untuk membaca bagian firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikanlah hikmat, supaya kami boleh memahami dengan baik, dan yang paling penting, melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahasa Manado. Saudara-saudara, kita nyana anggap kalau kita pe cara hidup sesama dengan Kristus pe cara hidup. Mar ini tuh kita ya baking. Kita senyanda ja inga-inga apa yang pernah kita ada baking. Mari kita berusaha keras, maju terus, sama dengan tuh orang da ikut lomba lari yang berusaha keras supaya sampai di finish. Kita berusaha terus supaya kita boleh sampai pada kita pe tujuan for hidup sama dengan Kristus Yesus da hidup. Itu boleh mau sesama dengan tuh orang yang ikut lomba lari, da berusaha balari terus sampai di garis finish, supaya boleh mau dapat tuh piala. Tuh piala yang kita mau dapat, itu tuh hidup kekal. Kong Tuhan Allah panggil pa kita for dapat tuh hidup kekal itu lantaran kita percaya pa Kristus Yesus. Tema renungan di hari ini berlari menuju panggilan sorgawi. Saudara-saudara, pernahkah kita mendengar seorang pelari yang sangat terkenal bernama Usain Bolt? Dia adalah atlet asal Jamaika yang memegang rekor dunia untuk lomba lari nomor 100 meter, 200 meter, dan estafet 4 kali 100 meter. Sehingga tak heran dia mendapat julukan yang sangat luar biasa, yaitu manusia tercepat di dunia. Apa rahasia sukses dari Usain Bolt? Yang pasti dia mendapatkan rekor-rekor dunia dan banyak prestasi, bukan secara instan, tapi lewat latihan, kerja keras, perjuangan, dan tentu saja taat pada aturan. Saudara-saudara, Paulus adalah salah satu rasul yang sangat hebat di masa Perjanjian Baru. Sekitar setengah kitab-kitab di Perjanjian Baru adalah hasil karya tulisan Paulus. Dia memiliki pemahaman bahkan penguasaan hukum Taurat yang luar biasa. Bahkan, Paulus adalah salah satu orang terpandang dalam kalangan orang Yahudi. Tapi yang jauh lebih luar biasa, dia menganggap bahwa kehidupannya yang lama itu ibarat sampah. Karena ada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu hidup di dalam Kristus, yang adalah kebenaran sejati. Seorang teolog Amerika Serikat bernama Parker Palmer, dalam bukunya To Know As We Are Now berkata, jika kita ingin berpikir soal kebenaran, janganlah memandang kebenaran berdasarkan diri sendiri, tapi memandang kebenaran berdasarkan Kristus. Dialah
satu-satunya kebenaran sejati. Di luar Dia hanya ada kebenaran imitasi. Inilah yang hendak ditekankan dalam perikop ini, supaya jemaat harus hidup di dalam Kristus sebagai kebenaran sejati. Paulus memberikan analogi bahwa kehidupan orang percaya ibarat berlari. Seorang yang berlari kepada tujuan akan mendapat hadiah. Itu juga gambaran kehidupan orang percaya yang berjuang di dalam Kristus akan mendapat hadiah. Hadiah di sini adalah istilah yang mau mengarahkan kita pada kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Dari sini kita hendak dituntun bahwa kehidupan kekal itu adalah murni anugerah dari Allah lewat Yesus Kristus. Tapi bukan berarti kita sebagai orang Kristen bersikap masa bodoh, badiam diri, nak usah baking tuh hal-hal yang Tuhan suka. Tapi sebaliknya, yaitu ketika kita sudah mengimani dengan sungguh bahwa keselamatan sudah Tuhan berikan, maka kita harus dengan sungguh-sungguh tunjukkan sikap hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di akhir renungan ini, ada kalimat yang berkata, ketika kita hendak berlari, maka berlarilah di jalan yang Kristus tunjukkan. Berlarilah sesuai dengan aturan yang Kristus berikan, karena hanya Dialah yang dapat menganugerahkan keselamatan. Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memberikan kesempatan bagi kami semua boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini. Biarlah bagian firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan semakin memperbaharui kehidupan kami semua di hadapan Engkau. Diberkatilah semua anggota jemaat yang selalu setia mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Inilah doa kami dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua yang selalu tekun dan setia beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya setiap aktivitas pekerjaan kita, Tuhan yang akan memberkati selalu. Shalom.